4:30 lewat 1 menit ya. Udah kosong itu. Nah, terus aku mau ini udah kosong nih, mau nih nyuci piring kotor tadi malam, soalnya langsung tidur habis makan malam, langsung tidur. Aku cuci sekarang, aku cuci dulu ya, supaya aku masak kayak gitu itu udah urut kayak gitu loh. Bersihkan cucian dulu, baru masak nasi goreng. Udah selesai tuh. Udah selesai tuh. Banyak tuh. Aku mau goreng nasi. Ini pakai ini sayur beku. Aku pakai sayur beku. Ya, kita ketemu. Ya, lumpia anak aku. Ini aku kasih air. Supaya enggak, ini kan masih es tuh, supaya cair, enggak beku tuh, beku. Udah. Ini aku orang ya. Nasi. Garam, bawang putih, cabai aja biar merah-merah pedes, enak semeriwing, sauri atau raja rasa. Masak tuh. Aku aduk-aduk sampai tercampur. Bismillah. Ada telurnya. Gorengnya lumpia. Bismillah.
sayur, bikin nasi goreng sayur. Kita pakai ini untuk ngaduk. Aku goreng lagi, habis nasi goreng, nasiku udah habis. Pakai ini, pakai sayur. Masukkan ya, aku kasih minyak wijen sedikit aja. Kemudian diaduk. Tuh sayurnya udah aku goreng dulu ya, biar nggak hancur. Diaduk sampai tercampur. Mendung tuh. Mendung hujan. Ya saya rame ini Pop City. Baru santri kali. Masya Allah. Apa ini udah? Minyak larang ya? Sedang bos. Sedang 5 ae kok. Gak sedang. Oh, itu. Iki kok gosong, Dut. Apa-apa. 5 ya? Iya. Embo siji. Nampak sih? Gak. Aku wis iki tak siapno sak. Terus 5 6. Enggak. Ya apa kan iso. Wis. Ya apa sih? Carane, Dut? Nama mungkin kan diselang-seling ya. Ya apa ya? Yes. Suwun ya. Bos. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Ya. Nggih, Pak. Tadi malam hujan. Itu tadi ada Pak Gendut nawari ikan. Kemudian ada Pak Sampah kayak gitu. Ada embun pagi, embun tetes-tetes air. Stok ya. Aku taruh lemari es. Bandeng presto. Ya, ini pakai sayur, Dek. Yo. Jangan jatuh, udah jatuh gak boleh. Kalau sudah jatuh nggak boleh. Udah, selamat makan.
Selamat makan. Ini Mas Dani. Ayo makan yuk. Sarapan dulu. Kan semuanya suami aku. Dah, tinggal anakku aja yang belum. Nanti juga nyusul. Akhir makannya. Ayo sayang. Mana sepatunya satunya? Come on. Udah ngantar sekolah anakku udah masuk sekolah, beli sawit ini. Kita beli sayur tuh, ada danau di situ, kolam pancing. Ayo ini sawine bayeme sukun. Itu 10, 15, 15-nya. Buncis. Seger. Apa itu? Ini juga. Ya baik kalau dari CPRT. Nuwun nggih, Bu. Seger. Seger. Oh, Bu. Kurang 10 sampai rumah. Aku belanja apa aja ya? Cuman sedikit kok, soalnya masih ada stok. Aku nggak belanja banyak. Aku belanjanya tempe.
Tuh, aku belanja tempe. Ini semuanya 21.000. Ada mas aku. Aku beli garam. Aku beli tepung kriuk crispy. Bawang pre seperempat. Ini kacang panjang. Aku mau beli bayam, tapi nanti itu ya. Kalau bayam itu kan ada bawang mentah itu ya. Kunci kayak gitu. Ini aja buat lalapan. Tempe udah. Ini masakonya apa? Temukan kebahagiaan di dalam dirimu. Oh. Ini semuanya 21.000. Ini 5.000. Ini 3.000. Aku lupa, pokoknya ini 21.000. Ada tempe 2. Tuh tempenya. Ada daunnya. Kacang panjangnya aku iris-iris segini. Aku kasih tisu, aku lapisi tisu kayak gini. Ya kan? Nah, kemudian ditutup. Ya, nggak aku cuci ya, nanti dicuci lagi. Nanti dicuci kalau kalau mau dipakai dicuci. Aku taruh sini aja. Udah tuh. Ini yang tuh. Udah kan rapi kan, di kotak-kotak kayak gitu. Tuh. Ini belum, harus ini aja. Tuh. Tempe, tapi tempe ini sebenarnya nggak mudah bau. Gak pokok kayak gini. Masih ada kentang, belum aku goreng. Aku simpen aja nih, sama ini daun pre. Tuh, aku simpan di sini aja barengan kentangnya. Sayur sudah aman ya. Nanti kalau mau makan kayak gitu itu ada lalap kacang panjang. Sekarang masih jam 8. Aku kalau mandi itu terlalu pagi. Nanti kalau udah nonton TV kayak gitu ketiduran, wah bahaya. Jadi aku setrika aja, itu setrikaanku segitu. Aku setrika aja. Daripada aku nonton TV kepagian ya. Udah aku ancepin dulu ya. Aku mau setrika dulu aja. Ya yang aku setrika cuman segitu. Enggak banyak, jangan banyak-banyak. Nanti aku capek kalau banyak. Jadi sedikit-sedikit demi sedikit kayak gitu loh. Ini berapa piece ini? 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya 10-an. 10 piece. Selesai, aku taruh tuh di situ. Udah rapi kan? Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 12 piece. Tambah 2. Tadi ada yang sembunyi. Ini 12 piece, 1 lusin. Udah rapi. Taruh di sini. Seragam aku untuk hari Senin udah siap. Jam 9 kurang 2 menit. Sudah mandi, udah bersih. Badan aku bersih karena aku mau makan dulu ya. Aku belum sarapan soalnya tadi gak enak kayak itu, masih kenyang, males. Sekarang jam 9 aku baru sarapan. Itu masih ada, nasi gorengnya masih ada. Bismillahirrahmanirrahim. Itu nasi goreng sayur. Tuh, nasi ini juga masih ada.
Aku mau satu. Nah, udah. Aku mau sarapan dulu ya. Sedikit aja geruduk tempe ini ya. Aku mau makan dulu ya. Udah selesai makan aku. Sekarang jam 12:12. Aku mau beli bensin dulu. Aku mau pulang, mau jemput anak aku sekolah. Kita pulang di sini. Bah, mana Dek? Udah mandi belum? Udah. Pulang sekolah langsung mandi. Good boy. Ya? Jam 3 kurang 14 menit. Keluar lagi. Ada terowongan Mina ini. Terowongan Mina. Sudah sampai di Antar aja. Pulang dulu sore-sore malam minggu jalan-jalan sore-sore. Tadi ada pesawat liwat loh di atas aku. Deket sekali soalnya sama bandara. Ini lokasinya di bypass Juanda.
kuning-kuning itu bagus sekali. Itu hutan kota, hutan di tengah kota itu banyak pohon-pohon. Kuburan, kok kuburan tengah kota? Ini hutan tengah kota kok, bukan kuburan ya. Jahat sekali. Ini bukan kuburan, hutan tengah kota sebagai respirasi udara. Iya. Oh iya. Beli airnya, aku mau pulang dulu. Atau mampir dulu. Lihat nanti ya. Kita lanjut OTW lagi. Oke, bakar ini. Di roti bakar Bandung, aku suka ini roti bakar Bandung, aku suka loh. Aku kok suka selera Bandung ya. Lalap kayak orang Bandung ya, lalapan aku suka, terus roti bakar Bandung aku suka. Ya, masakan siomay aku suka, apalagi Jawa Timur, petis-petis suka. Dasar suka makan ya, ya wes. Udah gosong, udah dipanggang. Karena ada yang orang jualan kambing. Ini sekarang makasih Pak. Cabangnya semoga semakin banyak cabangnya. Indonesia berbenah, PLN apa Telkom yang berbenah? Ayo, Telkom apa PLN?
Sore ini indah banget. Itu miring ya. Kamera ini ya, aku bisa tahu kayak gitu. Oh, tiang listrik itu miring loh. Kayak gitu, tiang listrik itu miring loh. Ya kadang-kadang kawatnya kenapa kayak gitu. Kalau di desa kan dulu itu di sini kan kawasan pabrik ya, banyak pabrik kayak gitu loh, tegangan tinggi. Mungkin daripada bencana yang melanda kayak gitu, aku nggak amit-amit ya kayak gitu. Pasti ada perbaikan kayak gitu, diungsikan. Ya aku ngungsi kemana ya? Pulang kampung kayak gitu. Wih, berapa bulan perbaikannya? Sidoarjo lampu mati kecuali pabrik kayak gitu ya. Iya kan? Kayak gitu. Kemudian kan kayak Aceh itu kan ya. Aceh itu rapi kan karena ada bencana kayak gitu loh. Jangan sampai lah. Semoga ini terdeteksi kayak gitu dan ada pembenahan. Aku baru tahu loh ya sejak ada kamera ini. Dulunya aku nggak perhatian banget sama kabel-kabel listrik kayak gitu. Kalau mau sama tumbuhan itu aku suka ya. Pohon-pohon itu aku dulu cuek banget, sekarang mulai tahu itu pohonnya udah tua pak kayak gitu. Gimana kalau hujan ini udah ada yang kropos. Udah lama ini kira-kira nggak tahu lagi ya, pokoknya pertama kali. Itu cantik sekali. Jam 4 kurang 19 menit sampai rumah kayak gitu. Aku ingat itu pohon itu ditanam sejak aku 5 tahunan kayaknya. 5 tahun di sini, 2005 mungkin ya, aku lupa. Kayaknya 2005-an. Anakku masih kecil. Ya, aku udah pindah ke sini. Aku ingat masih pendek-pendek kayak gitu loh. Dulu pohonnya. Berarti 2005. Berarti 20 tahun ya. 21 tahunan. Aku nggak lupa aku. Ya. Sekarang udah besar-besar itu pohonnya. Senang sekali lihatnya tuh. Sore-sore, jalan sore-sore. Lihat roti bakarnya dulu ya. Pasti enak. Aku tadi minta keju sama coklat. Ini roti bakar dan kukusnya. Aku pilih yang pilih coklat dan keju. Yummy yummy. Tuh. Kejunya di sini tuh. Tuh keju. Udah, selamat makan. Selamat menikmati. Enak. Aku mau yang keju aja ya. Tuh. Dua rasa dek, keju sama coklat nak. Dihabiskan. Kejunya? Loh, kejunya gak suka? Enak kok, kejunya enak. Oh, mama belikan keju sama Mas Dani paling suka. Iya.
ngapain ya aku hari ini. Banyak plan sih, karena stok kulkas sudah ada. Maunya bikin kue pastel, sedikit sih bikinnya kayak gitu. Sarapan pastel ya, coba aku bikin hari ini. Sekarang jam 5 kurang 12 menit. Tadi jam setengah 4 aku udah bangun kayak gitu. Tapi biasa aku masih kayak gitu loh. Bangun pagi ini ada acara apa ya? Buat progres apa ya? Terutama di meja makan. Kayak gitu loh. Mau kalau ada frozen sih lebih asik, ada nugget kayak gitu. Tapi aku kayak gitu, kalau pingin bisa memilih frozen yang baik kayak gitu, itu semua frozen kan baik ya sebenarnya, sudah ada balai pom. Tapi gak salah pilih kayak gitu loh. Kan tinggal tanya salesnya. Pokoknya aku harus bisa buat dulu kayak gitu. Siapa tahu aku juga bisa apa ya, jadi nggak hanya jadi reseller kayak gitu loh. Tapi bisa itu apa ya, kesukaan aku itu banyak disukai orang kayak gitu. Aku tuh suka kayak gitu. Kalau jualan itu dari hati kayak gitu loh. Apa yang kamu suka, insya Allah kayak gitu penjualannya tuh baik kayak gitu. Masalahnya aku kadang-kadang kok gak suka ya kayak gitu. Barang yang aku pakai ini lumayan loh kayak gitu. Misalkan kayak daster, boneka. Ini bagus ini, kamu punya anak perempuan kok kayak gitu. Terus apa lagi ya? Obat-obatan dulu pernah. Forever yang Tupperware. Aku pernah jadi itunya, anggota sih. Kalau penjualannya bagus itu insya Allah aku dapat fee. Tapi aku gak lanjut, tak pakai sendiri. Karena ada potongan 30. Ada sih beberapa yang beli. Aku dulu, sekarang sudah pindah. Beli berapa ya? Mamanya Gita. Terus apa lagi? Bu 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 siapa ya? Bu Rivaldi apa ya? Lupa aku. Orang Bandung, baik banget. Kerjanya di maskapai. Kalau mamanya Gita, suaminya kerja di pelayaran. Pelayaran langsung beli 2. Aku cash ya, kayak gitu. Aku cash. Nggak apa-apa, aku tambah seneng ya kalau di cash. Aku jualan Tupperware itu kayak gitu. Ada yang dicicil 3 kali, nggak apa-apa. Itu pakai uangku dulu. Aku mikir tuh, semakin banyak uangnya, orang itu semakin kaya loh ya, kayak gitu. Bayangin aja kalau 30% kan ya, masalahnya penjualannya bagus enggak, kayak gitu. Tapi grafiknya menurun, jadi aku udah nggak beli lagi, kan berdasarkan orderan aku beli kayak gitu loh. Tupperware itu Forever yang itu manisan pala. Terus apa lagi ya, HD Harmoni Dinamika Indonesia. Itu karena ibuku sakit 2 kali aku jadi anggota atas nama pak suami aku, tapi karena aku males wirawiri. Terus waktu itu kenapa ya, KTP-nya gimana kayak gitu, terus pakai nama sampai naik kayak gitu, Harmoni Dinamika itu. Udah, itu kisah aku pagi ini mengikuti multi level marketing. Sekarang aku mau apa ya, kalau lumpia udah mudah kan, ada kulit lumpia, mudah bikinnya. Dulu aku suka kayak gitu. Ibuku kalau belum sempat, ibuku spiku aja, ibuku spiku kroket ya kan, itu senang banget aku. Sekarang pastel ya aku coba. Pakai ini. Itu ada sayuran. Nah, ini ada sayurnya, aku pakai ora arik.
sama telur aja. Ini masih ada sisa. Jangan dicampur, aku bedain aja. Karena bisa dimakan. Ini langsung makan sama nasi. Ini kan ada ayamnya. Mau bikin pastel ayam isian lumpia kemarin masih ada sisa. Ini aku bikin orak-arik, bisa buat sarapan kayak gitu tanpa dibungkus sama pastel ya. Ini aku buat dulu pastel. Aku suka pastel itu yang tepung sama menteganya diuletin sama telur. Terigu, aku punya tepung terigu, Blue Band, serbaguna juga. Ini orak-ariknya dulu ya. Ini ada sayur beku tadi. Ini ada bawang pre. Kemudian ini pakai lada putih, lada putih, bawang putih sama garam, itu aja. Penyedap Masako. Ini quotes hari ini. Temukan kebahagiaan di dalam dirimu. Telurnya aku pakai 4 ya. Aku kocok sampai tercampur. Udah tercampur. Kamu kalau masak itu tegang, takut gak enak kayak gitu loh. Bilang aku ya tas diisi. Ini padahal isinya sanko loh. Plastiknya kuat, ada pegangannya kayak gini. Aku tumis dulu. Aku nyalakan. Masa gak bisa? Cuman kayak gini ya gak bisa. Kalau ibuku takut. Karena lebih suka anaknya yang modern daripada ibunya yang modern. Ibunya tuh karena ada yang bantuin di rumah kayak gitu. Yang bantuin gak bisa pakai kompor gas kayak gitu. Jadi sudahlah buat anaknya. Anaknya kekinian boleh. Aku mau ambil spatula silikon. Bismillah, masakanku enak. Ya Allah, keluargaku sehat dan bergizi. Aku tuh masak otodidak loh ya. Ibuku gak sempat ngajari aku masak, cuman ngiris-ngiris saja. Gak taunya ada kayak gini. Ada sayur ini, ada sayur dipotong-potong. Buat apa? Warung banyak, cari uang yang banyak. Kemudian ini nggak apa-apa, biar kering. Kan beku ya tadi. Bismillah. Supaya kering dulu ya. Telurnya gampang, cepet, mudah. Nah, aku kasih di sampingnya aja, kan penggorengannya luas. Nah, aku tuang ya. Udah. Aku kasih tuh garam sedikit aja, jangan sampai banyak-banyak. Bawang putih. Nih. Aku pakai lada putih ya. Atau kasih gula juga. Biar agak manis-manis gimana kayak gitu loh. Aku aduk. Nyemut. Baunya udah menawan ini. Pelan-pelan aja. Orak-arik pakai sayur beku. Semua sudah ada. Diaduk-aduk sampai kadar airnya itu berkurang kayak gitu. Ya kan? Kecuali dikasih keju itu nanti aja. Diaduk sampai kering kayak gitu. Udah matang, aku taruh sini ya.
Tuh, orak-ariknya. Ini ya. Itu kemarin aku bikin kulit lumpia, nggak aku campur. Aku panasi dulu. Nggak aku campur. Ya, pakai api kecil aja. Karena nanti gimana ya? Nggak enak kayak gitu kalau dicampur. Aku panasi tersendiri. Udah aku tuang juga di tempat ini. Jangan dicampur soalnya nggak apa-apa sih dicampur, aku nggak mau. Dan kulitnya ini pakai tepung terigu ya, serbaguna aku pakainya yang Sania. Segitu aja cukup. Segini ya, soalnya setengah kilo itu banyak loh. Ya segini aja lah. Ini ilmu kira-kira itu kayak gitu. Sekarang ini mentega aku kasih juga. Tuh, nggak usah garam ya, kalau menteganya banyak itu enak, gurih. Ada margarin, ini Blue Band mentega, ini putih telur. Ya kalau mau asin lagi aku kasih sedikit aja garam. Kasih air es sedikit demi sedikit. Air es aku pakai air es biar nggak mudah gosong, nggak meletup, nggak melenting nggak gitu loh, nggak melenting. Aku aduk, aku uleni sampai tercampur kayak pasir kayak gitu. Aku uleni sampai kalis, sampai tercampur. Kok kelontangan sih, untung kelontangan ini sudah ya. Ya boge boleh dipotong-potong kayak gitu sesuai dengan ukuran kayak gitu, atau aku coba dulu satu ya. Ini sesuai selera. Ini aku pipihkan, aku bikin kayak pastel kayak gitu tuh. Kayak gini aku kasih isian yang ini ya. Tuh udah aku pipihkan. Bismillah. Nanti aku bikin aneka rasa. Aku campur sendiri-sendiri kayak gitu. Aku bentuk kayak pastel. Kayak pastel. Ya kayak di Indonesia banyak kok caranya. Sulit kalau pakai ini, tapi ini tinggal dipelintir kayak gitu. Itu udah jadi kan. Udah ya, terserah mau ini ya, terus ini dicampur, gak apa, pokoknya aku terpisah aja supaya rasanya itu loh. Ini pakai sayurnya, pakai jagung, pakai buncis, ini wortel sama kentang aja. Udah lanjut, ini dicetak semuanya kayak gini. Itu dapat berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 piece. 20 buah. Sama bonus, ini bonus satu aku bentuk kayak kroket. Ini masih ada sisa banyak tuh.
masih ada sisa. Aku goreng ya semuanya. Aku goreng buat sarapan hari ini. Ala-ala. Gorengan yang kuwung. Ini aku pakai minyak. Aku saring kayak gitu, masih bagus kan minyaknya loh. Masih bening. Sayang kan? Kalau dibuang sayang. Aku nyalakan. Itu tinggal kayak gini aja. Apalagi pakai listrik ya. Tapi masih mahal teknologinya. Tuh bagus. Nunggu panas dulu. Tuh, aku yang goreng kayak ini, kayak kroket. Bentuknya ada yang kayak kroket. Aku goreng. Bismillah. Sedikit-sedikit ini soalnya pancinya kecil. Tapi tenggelam kan kayak gitu loh. Nggak apa-apa ya, nggak keburu kok. Santai. Hari Minggu, sekarang hari Minggu. Wah, cepat sekali matangnya. Gosong dikit. Ya, aku tinggal ke depan sebentar. Lihat Shopee. Jangan putus asa. Cuman masalah gosong, tidak boleh putus asa. Dua aja. Goreng setengah mateng kayak gini juga nggak apa-apa. Ya kan? Ini setengah mateng supaya penyimpanannya lebih mudah kayak gitu loh. Atau dipisah-pisah kayak gini, nanti kemudian ditutup. Ini tutupnya aku bikin ini tutupnya. Terserah penyimpanannya mau kayak apa. Yang penting lemari esnya cukup. Kayak gitu. Kayak gini boleh sih, tapi makan tempat ya. Mateng kayak gini nggak apa-apa. Kayak gitu, coklat keemasan kayak gitu. Ini pastelnya ala pastry. Menteganya aku banyakin supaya enak kayak gitu loh, renyah. Pas untuk disajikan, yang tadi agak gosong, nah ini pas banget. Aku goreng lagi ya. Nanti aku penyimpanannya, aku ada yang aku goreng setengah matang kayak pucat, warna pucat kayak gitu. Ini kalau dikasih air es itu ya, nggak melenting. Itu kan nggak ada yang melenting padat kayak gitu loh. Ya, nanti itu penyimpanannya itu yang aku udah bilang tadi ya. Ini ada yang dikasih tepung, itu kan ada yang cireng kecil-kecil itu. Ini kayak gini, ini masih mentul-mentul. Aku udah selesai gorengnya, tapi ini belum aku goreng. Ini aku simpen dalam keadaan kayak gini juga nggak apa-apa. Asalkan tempat space-nya banyak tuh lemari esnya. Nah, ini matang, siap disantap. Ini yang warna pucat, beda kan? Ini kan udah nggak lengket tuh. Kalau ini masih menul. Tuh, basah. Ini aku taruh aja di sini. Nah, ini dalam keadaan setengah matang. Jadi masih kelotakan ya. Masih pucat. Ini nanti udah matang. Ini, tuh, ini masih ada space lagi loh. Tuh. Kan? Aku soalnya tuh suka tuh yang frozen gitu. Jadi praktis kan, nggak ngudek setiap hari kayak gitu. Buat sarapan bagus ini. Ini kan space-nya kayak gini. Ini kan loh. Harus dibenggang-benggang. Kalau ini ditumpuk aja bisa loh. Nggak lengket wis. Mudah.
kalau mau belajar, ini memang nggak aku lipat-lipat kayak gitu ya. Nggak apa-apa, terserah, yang penting kan rasa. Enak, gurih. Aku banyakin menteganya. Udah aku simpen di lemari es. Itu aku kasih kotak-kotak kayak gini. Tuh, jadi kan lebih rapi. Space-nya itu ada kan? Udah ya. Beliin aja. Ekstrim pedas. Mal, ayo sayang. Mal. Sudah siap disantap. Ini aku campur sama kecap, saus tomat biar nggak pedes. Udah ya, selesai masakan aku. Buatan mama. Ini sambalnya dingin sayang. Banyak panas enggak, Mak? Iya, nanti tak panas ya. Enak. Menteganya terasa ya. Gurih. Iya Mal. Gurih Mal. Susu buat anak aku. Minggu santai ya, susu. Kadang anakku bikin sendiri. Susu Milo, Torabika cappuccino. Ini aku suka. Kalau minggu itu kan santai ya. Aku bikin 2. Ya, anakku yang satunya masih. Nih ada granulanya. Nih coklatnya, granul kuku. Udah mendidih. Susu dulu. Susu anak aku. Ini kopinya kental aja ya, jangan banyak-banyak. Udah mama olah lagi tuh. Chili oilnya tadi taruh sini loh sayang. Campur nggak apa-apa, enak kok. Campur aja nggak apa-apa nak. Sini, pakai ini. Kok munyer kayak kekean ngono sini. Ini ada. Mama aduk dulu. Ayo. Entah apa. Coklat, ada coklat itunya loh. Soalnya kena panas itu. Nggak apa-apa tapi. Nggak apa-apa, expirednya masih lama kok. Mama yang naruhnya tuh harusnya taruh di tempat yang itu. Lupa. Taruh di itu, tak taruh di kendi. Ini mau kopi? Kopi? Silahkan. Sarapannya dienain. Minum. Makanya itu biasanya waktunya singkat-singkat. Tangannya, tangan kiri kanan, oke. Ini sambal chili oilnya. Itu tadi tak kasih tomat biar agak kecut seger. Enak sayang. Udah, selamat makan. Udah selesai, aku ada stok. Aku udah nyuci, udah langsung bersih. Nggak boleh ditunda kayak gitu. Kalau ditunda pekerjaan sekecil apapun itu bikin perasaan itu nggak nyaman kayak gitu loh. Kalau insya Allah ya, kalau sudah kok ngomongin pelepotan. Mari maem pastel, sudah kebiasaan itu.
semuanya kan diciptakan untuk belajar, disiplin kayak gitu. Lewat apapun, sekolah apapun kayak gitu. Disiplin, telaten, sabar itu lewat sekolah-sekolah itu. Karena kalau orang tua mau ini kadang cepat dituruti ya. Itu juga yang salah kayak gitu. Sama saling mendukung sebenarnya. Itu menurut aku sih setelah aku jadi ibu ya kayak gitu. Keluarga juga mendukung, lingkungan rumah kayak gitu. Sekeluarga ini kayak orang lain, insya Allah kalau keluarga kuat kayak gitu, didikan tuh keluarga kuat, tidak mudah terpengaruh dengan dunia luar. Oh, masalahnya itu aku kan nggak tahu juga ya, pacaran nggak boleh sampai batas mana kayak gitu. Bu, punya anak gimana caranya, padahal aku tuh hampir nunggu 2 tahun ya punya anak itu kayak gitu. Masa aku tak mau tanya kayak gitu, gimana bu supaya cepat punya anak? Enggak lah, ibuku langsung tuh nggak usah tanya kayak gitu. Mungkin ini mungkin hari pernikahannya itu kayak gitu nggak cocok, aku panggil kiai lagi aja kayak gitu. Pak kan kemudian Pak Likku itu kan adik ipar bapak aku itu kan guru ngaji ya, tinggal panggil Pak Likmu aja, ibu bikin tumpeng kayak gitu, tetangga sekitar di desaku kayak gitu supaya aku bisa lancar kayak gitu. Kemudian aku hamil ya 1 tahun, dan 2 tahun pernikahan aku sudah punya baby laki-laki kayak gitu. Lumayan sih penantiannya anak pertama sama anak pertama itu, rasanya itu apa ya, kayak diuber-uber sih. Pacarnya 7 tahun kayak gitu, kemudian menikah nggak punya anak kayak gitu, gimana sih kayak gitu. Nggak mungkin tanya, bapakku bilang nggak mungkin orang tuh tanya mobilmu berapa, rumahmu berapa, nggak mungkin. Paling yang ditanya anaknya berapa kayak gitu. Oh iya toh pak. Aku ikutin aja mitos-mitos yang ada di masyarakat itu sebagai acuan kayak gitu, supaya aku lebih berhati-hati mau beresin kamar aku. Karena tadi loh aku, anakku kan tidur sama aku terus ya. Kalau liburan tuh biasanya nggak langsung bangun, masih layah-layah kayak itu. Aku mau beresin tempat tidur kayak gitu. Untungnya ya aku nggak ada tuh yang bantuin di rumah aku. Aku sendiri kerja, kecuali aku nggak mampu, aku sakit, baru aku minta tolong kayak gitu. Anak-anak aku, suami aku kayak gitu. Kemudian apalagi ya? Oh ya, kalau rumahmu gede gimana? Kayak ibu aku itu. Ibu kan berdua aja ya, rumah segede itu berdua aja sama bapak aku. Yang bantuin itu datang kayak gitu. Ada Le Adi sebelah sono, rumahnya jauh. Tapi kalau pagi-pagi itu habis subuh datang. Kemudian jam 12 tuh habis duhur pulang. Nanti kadang-kadang asar ke rumah lagi kayak gitu. Habis asar mau maghrib pulang kayak gitu. Kemudian kadang-kadang ibuku minta ditemani kayak gitu, maghrib datang lagi kayak gitu. Maghrib datang lagi, habis itu pulang, setelah isya itu pulang kayak gitu. Nganterinnya itu nggak di rumah itu bantuinnya kayak gitu. Aku nggak ada yang bantuin sih kayak gitu. Jadi ya udah seperlunya aja ya, misalkan tempat tidur ibuku tuh, tempat tidurku aja yang bersih kayak gitu. Ruang keluarga, dapur. Selanjutnya kamar-kamar aku itu berdebu, biarin aja berdebu. Paling berapa berapa minggu sekali disapu sama ibu aku. Itu kalau masih takut kaya tuh kayak gitu aja. Misalkan takut ya punya mbak kayak gitu. Pekewo kayak gitu, punya mbak kayak gitu loh. Masa mbaknya makan juragannya makan bakso, bakso aja tuh ya gak dibelikan kayak gitu, hemat-hemat kayak gitu alasannya. Kan kasihan kayak gitu loh. Aku nggak mau kalau punya mbak kayak gitu. Kalau makan bakso semuanya makan bakso kayak gitu. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, itu prinsip ibu aku itu. Manusia itu bukan robot sama kayak kamu kayak gitu. Mbokku apalagi sudah tua kayak gitu loh. Itu ya, sekarang mungkin udah ada tuh penghapusan, jadi semuanya ala luar negeri, kerja sendiri kayak gitu. Berpacu dalam keseharian yang menyenangkan. Udah ya, aku bersihkan, makanya tuh kayak gini. Nanti kalau aku sudah selesai kerja
laundry kayak gitu, aku tinggal langsung istirahat. Biasanya aku nonton TV kayak gitu. Aku siapin ini bantal guling aku. Tuh TV-nya di situ. Ya udah, ada kipasnya juga. Tuh, ventilasi ini, kasa kawat itu enak sirkulasi. Aku nggak perlu buka tutup pintu, nggak perlu buka tutup kayak gitu. Kalau mau ditutup tutup aja. Halo sayang, anakku, udah kenyang? Sudah kenyang. Udah ya, aku mau ke laundry. Kalau laundry center aku naik sepeda motor dulu. Nggak mau aku. Nggak mau. Aku kalau bisa masih kuat aku kayak gitu. Aku masih kuat nyuci sendiri. Jam 9:05. Uh, Masuk semuanya. Aku pakai ini aja biar kuat. Wah, harum itu. Semua sabun harum ya. Kadang aku campur sama yang cair. Aku campur aja yang cair sama yang nggak apa-apa kok. Jangan, kalau kamu nggak pernah nyoba ya takut. Makanya jangan takut mencoba, selama ini nggak bahaya kok. Kayak gitu loh. Ini sabun, aku baca itu deterjen cair. Kok ada sabun kayak cairan kayak gitu. Wis zamane. Tuh. Wangi. Sejuk di tangan, teknologinya. Itu kan konsentrat Rose Ceria. Tuh. Udah. Aku mau nyuci ya. Pamit. Aku mau nyuci. Aku 25 tahun menikah ya. Seru sih kayak gitu. Aku kayak gitu. Ini aku lagi nyalain laptop itu. Laptop aku lagi error sih emang kayak gitu. Lagian kayak gitu. Apa aku bisa ya? Gak ada suamiku. Kalau dapat uang, apa kamu nunggu suamimu hidup lagi? Kan gimana ya? Aku kalau nggak ada suami aku tuh nggak bisa kayaknya. Jadi ketergantungan itu aku bentuk nggak sengaja kayak gitu loh. Nggak sengaja banget aku bentuk ketergantungan itu. Nggak mau aku kayak gitu. Kalau suami aku nggak ada ya nggak mau aku, ya udah nggak usah bikin video kayak gitu. Ini aja kan masih belum tahu ya gimana kayak gitu loh. Yang suka rajin tapi subscribe-nya tetap kayak gitu. Kemudian cuman sedikit. Masa kalau BLT 300.000 ya? Yuk. Akeh lho duit 300.000 iku nek per video. Nek per video. Ya kan, misalkan dikalikan 15 yang nonton, dikalikan menitnya. Kalikan 300.000. Berapa ya dapatnya aku kalau kira-kira 56 tahun aja. Aku bikin kayak gitu. Pokoknya selama suamiku ada aku bikin kayak gitu, udah capek kayak gitu. Itu membuat ada teamwork kayak gitu loh, bukan malah terpecah-pecah kayak gitu, terpisah-pisah oleh teknologi. Meskipun bapakku, ibu aku kalau televisi itu dulu pakai aki. Nah, aku tuh kayak gitu. Tetapi aku nggak bodoh-bodoh banget kayak gitu, meskipun aku suka nonton itu unyil kayak gitu. Apalagi dulu channelnya cuma satu ya, TVRI saja. Tapi semuanya aku tonton. Ya mumpung akine ono kan yo. Semua dari Ria Jenaka tuh sampai hafal. Habis Ria Jenaka tuh kalau nggak salah itu album minggu ini. Itu kalau minggu. Apalagi kalau gerhana matahari ya. Itu kampung nonton di tempat aku. Sak kampung itu nonton TV kan pakai aki ya. Ada gerhana matahari kayak gitu. Sekolah libur. Itu semuanya pada nonton di rumah aku kayak gitu, bawa makanan kayak gitu, kayak ngungsi pokoknya di rumahku dulu loh. Zaman aku kelas berapa kelas 2. Kalau kelas 2 aku tahun 82 lah, kan aku tuh tahun 80 kelas 1.
tahun 82 itu masih pakai aki aku. Udah ya, aku lanjut kayak gitu aja. Bagaimana ketergantungan aku terhadap teknologi dan keseharian aku itu terpisah banget. Karena aku sudah dibentuk mbah aku ya. Mbahku sudah nggak ada ya. Kan mbahku tuh zaman Romusa kan, macam-macam kan. Ada yang disekolahkan, ada yang masuk tentara, ada yang masuk sekolah jadi guru kayak itu. Bapakku sekolah teknik itu supaya disiplin dan survive dalam hidup kayak gitu. Bagaimana bertahan hidup itu kak kayak gitu. Meskipun aku dalam tanda petik belum bisa menikmati kayak gitu dalam tanda petik jalan-jalannya. Kalau nggak sama suami aku, nggak sama anak-anakku tuh aku nggak bisa menikmati kayak gitu loh. Kayaknya kepikiran terus. Pernah tuh aku ikut Wali Songo kayaknya kemana ya? Lupa aku. Ke Turen, Malang. Wah aku pingin loh ke sana kayak gitu. Bayar aku 150 ke pengajian. Ibu-ibu. Habis itu aku bayarkan ya. Terus suami aku rewel lagi kayak gitu loh. Dalam tanda petik itu nggak bisa ditinggal rasanya, tapi aku diajak ke sana nggak sempat terus kayak gitu. Masjid Turen itu kan banyak kaca-kaca, gimana ya aku bingung tuh aku ya. Kalau ngajak anak aku takut anakku rewel kalau nggak bareng suami aku kayak gitu. Tapi kalau aku sendirian aku kepikiran, akhirnya aku nggak jadi ikut kayak gitu. Padahal aku sudah daftar itu, udah bayar juga, aku nggak jadi ikut. Ya udah, harapan aku Pak suami aku ngajak ke sana, ke Masjid Turen itu yang penuh kaca-kaca. Itu kalau bawa anak kecil bisa, itu kan bingung, banyak pintunya kayak gitu loh. Jadi aku daripada takut ya, nggak ngajak suami aku, nanti gimana anakku. Anakku tuh soalnya laki-laki semua. Kalau aku yang jaga itu nggak kuat, aku hiperaktif zaman dulu itu. Kalau sekarang sih sudah ngerti ya kayak gitu, sudah paham lah gimana kemampuan mamanya, itu sudah paham kayak gitu. Udah kayak gitu aja, 5 menit aku sambil ngobrol lewat kamera ini. Semoga menjadikan setiap hari itu lebih berkesan. Kalau aku nonton juga aku bisa menasehati diri sendiri. Lanjut. Lebih ringan ya, ibu rumah tangga ada mesin, apalagi yang langsung kering, asalkan airnya lancar. Gilasnya 2 kali aja, asalkan airnya ngalir. Tuh ngalir kan. Ngalir, airnya ngalir. Udah selesai. 12:04. Udah fresh. Itu anak aku semuanya di kamar kayak gitu, istirahat mumpung liburan ya. Aku badanku udah bersih kayak gini kan, udah kerja tadi kayak nyiapin ya, bikin frozen kayak gitu Pak suami aku di situ. Jadi aku mau istirahat sebentar, makan siang goreng-goreng tempe. Pokoknya aku kalau tahu tempe itu nasiku nggak harus yang penting nggak bau kayak gitu ya. Kalau aku tahu tempe itu yang harus anget. Itu aku syaratnya, tahu tempe itu harus fresh. Udah ya, aku mau istirahat dulu. Nanti ngapain ya? Sampai malam nanti ngapain aja aku. Paling ya biasa sih, nyiapin makan malam ya. Habis istirahat itu kira-kira jam 3-an kayak gitu. Kemudian jam kan sederhana ya aku masakannya. Jam 4 kayak gitu, 4:30 nyapu-nyapu, nyiram-nyiram bunga kayak gitu. Nggak setiap hari, soalnya di sini itu teduh kayak gitu. Jadi nggak setiap hari, paling seminggu sekali
Kalau nyapu dulu setiap hari, pagi sore, karena anakku masih bayi. Pikir itu ya, takut ya gimana aku kayak gimana ya anak bayi kayak gitu loh, kan takut aku kalau ada apa-apa kan. Aku juga ibuku bilang itu kamu anak untung-untungan hidup loh, karena aku takut ya. Aku pakai itu gak pakai ASI, aku beli susu yang 1 juta pokoknya per bulan itu. Aku rela-relain itu anak aku supaya dia tumbuh kembangnya bagus kayak gitu. Kalau genetik sih enak ya, kepintaran kayak gitu kalau genetik. Tapi butuh juga kok distimulasi tetap kayak gitu. Stimulus itu tetap kayak gitu. Karena dibentak itu juga, apalagi anak yang nggak pernah dibentak kayak gitu pasti pinter. Tapi kadang ada yang terlalu dimanja itu juga ada. Jadi anaknya kadang lemah kayak gitu loh. Karena terlalu protek gitu juga kayak gitu. Biarkan hidup di alam. Alam yang melindungi. Udah aku mau istirahat dulu. Udah siap. Nah, biasa. Aku istirahat tuh gak bisa tidur. Langsung aja setel TV. Nah, istirahat aku itu nonton TV. Itu masih loading. Nah, itu ya udah aku nonton YouTube. Ya kadang-kadang aku TVRI TV ya, kadang-kadang nonton saluran-saluran SCTV Indosiar itu. Kadang-kadang aku sudah banyak kayak di YouTube kayak gitu loh. Tuh, itu YouTube aku. Kan macam-macam ya, ada olahraga, ada musik, ada berita, ada film, ada game, ada olahraga. Itu kan berita tuh yang serius-serius. Tuh, sidang isbat Idul Adha. Tuh Pak Prabowo, semuanya ada di sini. Jadi jarang aku nonton TV. Tuh. Tapi kadang-kadang aku cari yang update e-news. Dah. iNews apa e-news ya? Museum Ibu Marsinah. Oh, Marsinah itu orang Nganjuk. Pak Presiden.